Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam, berjumpa kembali dengan channel saya, yaitu tentang kayu-kayu bertuah. Sebelum saya berbincang-bincang atau menguak atau mengupas tuntas tentang kayu-kayu bertuah, saya sapa dulu kawan-kawan para subscriber dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam sukses, semoga rezeki Anda semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, para sahabat, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mengupas tuntas atau bikin video atau review ya tentang kayu atau bisa dikatakan mustika gali kelor, atau sering orang menyebutnya les kelor atau les gemunggal atau gali kelor. Jadi di sini saya akan kupas tuntas ya, mana yang gali kelor asli dan mana yang bukan, mana yang namanya fosil gali kelor. Jadi ada perbedaan sahabat. Di sini saya akan kupas tuntas tentunya biar sahabat semua memahami dan mengerti mana yang bertuah dan mana yang bukan bertuah ya sahabat ya. Oke, langsung saja sahabat, karena kalau kita kupas tuntas itu 1 jam tidak akan bisa kelar ya, karena kita bisa buktikan secara ilmiah, secara logika, dan secara supranatural. Oke sahabat, karena saya pencinta kayu, di sini juga saya bukan mau menggurui atau mengajari para sahabat semua ya. Kita di sini intinya belajar sama-sama biar tidak salah atau gagal paham ya sahabat ya. Karena marak sekali orang yang menyebutnya atau mempopulerkan, populer ya maksud saya ya, fosil gali kelor itu disebut gali kelor ya. Jadi ada perbedaan. Kalau fosil itu adalah kayu yang sudah tertimbun atau mengalami proses alam beratus-ratus tahun atau bahkan beribu-ribu tahun, bahkan berjutaan tahun, bahkan miliaran tahun ya sahabat. Itu namanya fosil ya. Bisa dikategorikan semua jenis yang membatu berasal dari kayu sudah mengalami proses, itu namanya kayu yang sudah membatu, namanya fosil. Nah, di sini saya akan menerangkan apa sih gali kelor. Banyak sekali saya melihat, mengecek, meneliti, dan memperdalam. Itu banyak sekali yang mengatakan itu adalah seperti gali kelor itu sebenarnya fosil. Jadi saya garis bawah di sini, saya akan mengupas tuntas ya, bukan menggurui. Saya akan mengupas tentang gali kelor. Oke sahabat, saya contohkan di sini ya. Saya punya koleksi. Ini adalah gali ya sahabat ya. Ini warnanya hitam sahabat ya. Ini bisa disebut kayu ya. Ini kayu, kalau kita rendam itu bisa berubah ya. 1 hari 1 malam dia yang tadinya hitam ini bisa berubah menjadi warna coklat ya. Ini kalau secara ilmu itu tidak masuk akal sahabat ya. Kalau yang namanya fosil itu biasanya kalau kita rendam dia tidak akan berubah-ubah. Cara pengetesan itu sederhana sekali ya sahabat ya, sama saja dengan kayu sentigi ya. Dia fungsinya juga bisa menyerap racun ya, seperti ular berbisa atau sengatan kalajengking dan lain-lain lah. Intinya yang berbisa atau racun ya, bukan sekedar menyerap racun ya sahabat, sudah pada tahu semua ya. Bisa juga buat sarana pagar gaib atau menghancurkan ilmu hitam dan juga menetralisir hawa negatif ya sahabat ya. Karena sangat jarang sekali ya sahabat yang namanya benda antik atau benda bertuah itu biasanya 1001 ya, karena tidak mudah untuk dicari atau didapatkan ya. Karena benda-benda seperti gali kelor itu secara logika itu, kayu kelor itu berongga, dia tidak mungkin ada galinya ya sahabat ya. Kebetulan kemarin saya mendapatkan dari teman saya, yaitu seorang kiai ya atau ustadz.
Dia karena mungkin eh, karena sholatnya atau tumanina ya, karena dia sering tirakat, dia mendapat wilafat di sebelah pohon kelor, dia itu di sebuah makam tua atau seorang wali ya. Dia diberi arahan ilham di situ, suruh diambil ya. Ketika diambil ada pancaran sinar ya seperti neon ya, putih. Ternyata itu dia mendapatkan petunjuk, di situ ada gali kelor ya sahabat ya. Karena kita kupas tuntas itu jelaskan itu sangat susah ya gali kelor itu, karena tidak semua pohon kelor itu ada galinya ya. Oke sahabat, di sini saya akan bercerita dan sekaligus menceritakan atau kepada pemirsa semua, apa sih gali kelor ya sahabat ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini sahabat ya. Ini. Oke, ini ada energinya ya sahabat ya. Ini sangat, kalau para sahabat bisa merasakan atau mempunyai kelebihan indera keenam atau ahli spiritual, ini bisa dilihat ya energinya ya. Ini bergetar sekali ya sahabat ya. Ini dapat di pinggir laut selatan ya, saya nggak bisa sebutkan nama tempatnya ya sahabat ya. Ini masih kayu tapi dia keras ya sahabat ya. Ini bukan fosil sahabat ya, ini asli mutlak. Gali kelor itu didapatkan di pohon kelor yang masih hidup ya sahabat ya. Karena saya meneliti gali kelor itu bukan 1 tahun 2 tahun ya, udah puluhan tahun ya. Pernah saya juga belajar dari Pulau Bali ya, karena di sana tempatnya banyak sekali pohon-pohon kelor. Saya belajar kepada para sesepuh di Bali ya, Pulau Bali ya. Ini gali kelor ya sahabat ya. Jadi sahabat harus waspada dengan gali kelor ya. Karena setahu saya belajar gali kelor itu energi alam, dia nggak mau diisi, tidak mau ditempel ya. Banyak sekali isian atau benda-benda alam itu kadang-kadang energinya tidak murni ya. Karena dibilang gali kelor itu sangat susah ya, 1001 ya. Kalau fosilnya mungkin banyak yang punya ya, yang namanya gali kelor itu sangat susah. Saya belajar gali kelor itu bukan 1 tahun ya, lebih dari 10 tahun saya belajar tentang pohon kelor yang katanya tua, pohonnya bisa pakai tirakat, pakai puasa, pakai wiridan, segala macam ritual. Ternyata kalau bukan jodoh saya tidak pernah menemukan. Akhirnya saya dapat petunjuk dari teman saya, yaitu seorang ustadz atau kiai di Kabupaten Cilacap. Kebetulan saya dikasih ini ya, dikasih segini ya, saya belajar banyak di situ. Ternyata gali kelor itu aslinya itu dia menempel di pohon kelor ya, karena banyak sekali fosil-fosil yang marak itu gali kelor. Saya percaya di situ adalah pohon kelor, tapi itu yang dimaksud bukan gali kelor ya sahabatnya. Karena sangat pohon kelor itu sangat mustahil ya, karena pohon kelor sendiri itu berongga seperti gali dadap atau jarak gundul atau jarak pagar ya sahabat. Karena susah dicari, makanya hanya orang-orang tertentu lah ya yang hati bersih, atau memang orang yang bahasanya mungkin sudah berjodoh atau dunung ya, kalau orang Jawa bilang itu dunung ya sahabat ya. Hanya orang-orang tersebut yang bisa memahami atau bisa mendapatkan gali kelor yang asli. Masalah khasiat dan tuanya itu bisa tidak diragukan lagi ya, karena saya sudah mencoba ke tempat yang paling angker atau bukan sekedar makam-makam seperti gua-gua di pinggir laut. Saya buktikan sendiri dengan berani, alhamdulillah tidak ada gangguan. Karena pohon kelor sendiri atau gali kelor itu fungsinya banyak sekali ya sahabat ya. Inti dari gali kelor itu nggak bisa diisi, dia mutlak mempunyai energi alam ya. Karena banyak sekali orang yang mencari gali kelor dari kalangan spiritual, dari bawah sampai ke atas, sampai para kiai ya sahabat ya. Karena fungsinya multiguna ya. Oke sahabat, ini sudah lama saya pegang, ini adalah gali kelor ya sahabat ya. Ini masih kayu ya sahabat ya. Ini kalau direndam air dia bisa berubah ya sahabat. Dan bukti
uji ilmiahnya bisa dibuktikan apabila para sahabat ada yang kena gigitan ular atau serangga, dia akan menempel ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot ya, kita menggunakan mantra apapun. Yang namanya energi alami itu asli ya, itu energi dari yang maha hidup atau Allah subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepada kayu ini. Karena sifat kayu bertuah tersebut bisa menyerap seperti doa-doa yang positif ya, seperti wiridan, dia akan merekam ya. Jadi nggak dikait-kaitkan dengan khotam atau isian ya, jauh dari semua itu ya sahabat ya. Itulah kelebihan, kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena Allah ciptakan sesuatu itu tanpa kesia-siaan ya. Makanya sangat jarang dan susah untuk ditemukan untuk mencari gali kelor ya sahabat ya. Jadi ada perbedaan, ada fosil kelor, ada gali kelor. Kalau yang gali kelor yang asli itu pohonnya masih hidup ya sahabat ya, walaupun sudah tua, belum tentu kayu yang sudah besar itu ada gali kelor ya sahabat ya. Karena di sini saya akan membongkar mana yang asli, mana yang palsu, mana yang fosil, dan mana yang gali kelor ya sahabat ya. Kembali kepada persepsi masing-masing. Mohon maaf di sini bukan saya menggurui atau merasa paling berpengalaman ya sahabat. Di sini saya sifatnya hanya membongkar biar para sahabat semua nggak salah persepsi atau gagal paham ya. Buat apa kita mengoleksi sesuatu itu nggak ada hasil atau nggak ada khasiatnya ya, hanya sekedar buat seminar doang ya sahabat ya. Karena saya menggeluti kayu kelor atau gali kelor itu bukan 1 tahun 2 tahun ya, saya sudah keliling pulau ya. Untuk mencari yang asli saya dapat sendiri itu sangat susah ya, karena nggak sembarang orang bisa memiliki gali kelor ya sahabat ya. Oke sahabat, jangan lupa bantu like, subscribe, share ya, biar channel saya bisa berkembang. Mungkin di konten-konten berikutnya saya akan kupas tentang kayu-kayu bertuah lainnya ya, dari Sabang sampai Merauke. Ayolah kita sama-sama belajar, kita budayakan atau kita menguri-nguri warisan leluhur ya. Karena kayu-kayu tersebut itu yang namanya kayu bertuah itu masih banyak sekali ya sahabat ya. Oke sahabat, saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kata-kata salah ya, karena saya manusia biasa ya sahabat ya. Di sini sifatnya hanya sharing ya sahabat ya, kita bisa mencari saudara lah ya. Karena saya pribadi tidak pernah menjual belikan seperti kayu-kayu barang langka ya, sifatnya saya hanya sekedar koleksi pribadi ya. Kita perdalam, kita kaji mana yang asli, mana yang palsu ya sahabat ya. Jadi di sini saya bikin channel YouTube itu hanya untuk berbagi saja ya sahabat ya, bukan hanya untuk menggurui para kreator YouTube lain ya. Karena banyak sekali gali-gali kelor yang palsu ya sahabat ya. Kalau mending kalau dia galinya gali kelor ya, bisa saja kayu hitam disebut gali kelor ya. Hati-hati di sini, jangan salah paham atau salah persepsi sahabat. Oke sahabat, mungkin video sampai di sini dulu ya sahabat ya. Kita akan berjumpa dengan video-video berikutnya dengan konten-konten tentunya yang lebih menarik lagi ya sahabat ya. Saya Rikata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.